Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Nurjaman. Pada video kali ini akan sedikit membahas mengenai hukum keluarga dan hukum waris, yang mana ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum keluarga dan waris BW. Kemudian pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai hukum perkawinan menurut KUH Perdata, kemudian hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan teori hukum waris. Kemudian dilanjutkan dengan contoh soal perhitungan golongan waris. Lanjut kepada pembahasan, yakni mengenai teori hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan juga hukum perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, kita akan mengenal pengertian dari perkawinan. Dalam BW, perkawinan diatur dalam pasal 26 yang menyatakan bahwa persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama selamanya merupakan sebuah pengertian dari perkawinan. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya yakni tujuan dari perkawinan. Dalam BW, tujuan perkawinan adalah untuk memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas hukum, bahwa dalam asas ini dijelaskan dalam BW mempunyai 4 asas, yakni asas monogami yang diatur dalam pasal 27 BW. Asas ini menjelaskan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri, artinya tidak diperbolehkan untuk poligami. Kemudian berikutnya asas konsensual yang diatur dalam pasal 28 BW. Asas ini menjelaskan mengenai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, suami dan istri. Yang ketiga, asas tak proporsional diatur dalam pasal 109 BW. Asas ini menjelaskan bahwa kedudukan si suami itu tidak seimbang dengan si istri. Kemudian yang terakhir ada asas persatuan bulat yang diatur dalam pasal 119 BW. Asas ini berkaitan erat dengan hukum waris yang nantinya akan kita bahas. Kemudian UPA juga mempunyai 4 asas. Asas monogami dan poligami yang diatur dalam pasal 3. Kemudian asas konsensual diatur dalam pasal 6. Asas proporsional diatur dalam pasal 31. Dan asas harta bersama dan pribadi yang diatur dalam pasal 35. Kemudian ada syarat sah perkawinan. Dalam BW diatur dalam pasal 26 bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Kemudian dalam UUP, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 2 ayat 1. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum pada pasal 2 ayat 2. Syarat perkawinan di dalam BW dibagi menjadi 3, yakni pertama syarat material mutlak meliputi monogami pasal 27 tadi, konsensual calon pengantin pasal 28,
terpenuhi batas umur minimal kawin pasal 29, habis masa iddah pasal 34, dan izin dari wali bagi yang belum dewasa pasal 35 sampai 49. Kemudian syarat materi relatif meliputi: pertama, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah karena perkawinan pasal 30. Larangan kawin karena zina diatur dalam pasal 32, dan larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat masa 1 tahun pasal 33. Syarat formil meliputi pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin pasal 50 sampai 51, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan berlangsungnya perkawinan pasal 59 sampai dengan 70. Kemudian dalam UUP syarat perkawinan terbagi ke dalam dua: syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, pria berumur 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun, habis masa iddah karena perceraian 90 hari atau karena kematian dalam kurun 130 hari. Syarat ekstern meliputi: pertama, mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Kemudian mengadakan pengumuman yang ditandatangani pegawai pencatat, diatur dalam pasal 2 ayat 2. Penjelasan berikutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri. Menurut BW, hak dan kewajiban suami istri meliputi saling setia, saling menolong, saling membantu dalam pasal 103. Kemudian memelihara dan mendidik anak pasal 104. Kewajiban suami terhadap istri: yang pertama, mengurus harta kekayaan keluarga pasal 105, melindungi dan memberi segala keperluan sesuai kemampuan pasal 107 ayat 2, dan juga kewajiban istri terhadap suami: pertama, tunduk dan patuh pada suami pasal 106 ayat 1, tinggal di rumah suami pasal 106 ayat 2, minta izin suami ketika akan berhubungan dengan pihak ketiga pasal 108 sampai 110. Sedangkan dalam UUP, kewajiban dan hak suami istri adalah menegakkan rumah tangga pasal 30, saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin pasal 33, mengajukan gugatan apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pasal 34 ayat 3. Kewajiban suami terhadap istri disebutkan menyediakan rumah pasal 32, melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan berumah tangga pasal 34 ayat 1. Kewajiban istri terhadap suami mengatur urusan rumah tangga pasal 34 ayat 2. Pembatalan perkawinan. Dalam BW, perkawinan bisa dibatalkan apabila pertama, pihak yang berwenang mengajukan pembatalan, suami atau istri yang terdahulu terikat, keluarga dalam garis lurus ke atas, kejaksaan, setiap orang yang berkepentingan. Dalam UUP, pihak yang berwenang mengajukan pembatalan pasal 23, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Kemudian selanjutnya suami atau istri dan pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. Kemudian berikutnya kita masuk kepada pembahasan teori hukum waris menurut BW. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang hukum waris beserta teori-teori lainnya dan cara perhitungannya, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari hukum waris itu sendiri adalah aturan hukum yang mengatur mengenai akibat hukum dari matinya seseorang terhadap kekayaan yang ditinggalkannya, yaitu mengatur bagaimanakah kekayaan tersebut akan berpindah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Pewarisan dapat dilakukan apabila memenuhi 3 unsur berikut. Pertama, adanya pewaris atau heir, yakni orang yang mati dan meninggalkan warisan. Kedua, ahli waris, heir, yakni orang yang menggantikan kedudukan pewaris atas harta warisannya. Yang terakhir, adanya harta warisan, nalatenskap, yakni komplek kekayaan yang berupa aktiva dan privasi pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Berbagai macam budaya dan cara perhitungan dalam hukum waris atau pluralisme hukum waris dapat digolongkan kepada 4, yakni bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, dan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan pewarisan Islam. Kemudian bagi orang-orang Arab pada umumnya berlaku seluruh hukum waris Islam, dan bagi orang Cina juga Eropa berlaku hukum waris dalam KUH Perdata. Pewarisan itu sendiri terbagi pada 2 macam, yakni pewarisan karena kematian atau pewarisan berdasarkan undang-undang. Disebut juga pewarisan ab instato, yakni ahli warisnya dinamakan ahli waris undang-undang atau ahli waris ab instat. Kemudian pewarisan testamenter. Pewarisan ini berdasar surat wasiat, atau juga pewarisan ad testamento. Ahli warisnya dinamakan ahli waris testamenter atau ahli waris surat wasiat. Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan. Yang pertama, pewaris harus sudah meninggal dunia berdasar pada pasal 830 yang berbunyi pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh atau hakiki, dan mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan. Kemudian orang-orang yang berhak atau ahli waris, hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan 2, hidup secara nyata dan juga hidup secara hukum berdasar pada pasal 1 ayat 2 KUH Perdata. Syarat untuk menjadi ahli waris ada 5 macam. Yang pertama, ditunjuk untuk menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 832 yang berisi keluarga sedarah yang sah atau luar kawin dan suami atau istri yang hidup lebih lama. Kedua, telah lahir saat warisan terbuka sesuai dengan pasal 836. Berikutnya, bukan orang yang tidak patut mewaris atau onwardigheid pasal 838. Tidak menolak warisan pasal 1058 dan tidak dicabut hak warisnya oleh pewaris. Ada beberapa golongan orang yang tidak patut untuk mewaris atau mendapatkan warisan. Dalam KUH Perdata disebut dengan onwardigheid yang diatur dalam pasal 838. Mereka adalah yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dan mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan atau membuat pengaduan palsu atas diri pewaris dengan tindak pidana ancaman 5 tahun penjara atau lebih. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat, dan mereka yang menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat. Mereka adalah golongan yang tidak patut untuk mewaris. Kemudian, asas-asas dalam hukum waris. Yang pertama, hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Kedua, adanya
saisin bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, asas kematian, yaitu pewarisan hanya dilakukan karena kematian. Keempat, asas individual, yaitu ahli waris adalah perorangan secara pribadi, bukan kelompok ahli waris. Kelima, asas bilateral, yaitu seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu. Terakhir, asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Ahli waris dalam KUH Perdata digolongkan ke dalam 4 golongan. Kemudian maksud dan tujuan dari penggolongan ini adalah untuk menentukan siapa yang utama dan lebih utama yang mendapatkan harta waris dari si pewaris. Langsung saja pada golongan pertama kita lihat ada garis ke bawah yang diatur dalam pasal 852 BW yang terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, anak, dan keturunan dari anak tersebut. Golongan kedua menarik dari garis ke atas pasal 853 BW. Ahli waris tersebut terdiri dari ayah dan ibu, saudara, dan keturunan saudara. Kemudian golongan 3 menarik garis ke atas sesuai dengan pasal 853 BW, terdiri dari kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, dan juga orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya sampai ke atas. Golongan keempat menarik garis ke samping sesuai dengan pasal 858 BW yang terdiri dari paman atau bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman atau bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal. Setelah memahami tentang teori hukum waris, maka pembahasan berikutnya tentang perhitungan golongan waris. Yang pertama, ada contoh perhitungan golongan ahli waris ke-1. Di dalam soal tertera bahwa diketahui pewaris meninggalkan harta sebesar 120 juta rupiah dengan ahli waris terdiri dari 1 orang istri dan 2 orang anak. Maka masing-masing mendapatkan 1/3 bagian. B, C, dan D mendapatkan 40 juta rupiah. Pembagian ini sesuai dengan pasal 852 BW yang menyatakan bahwa masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Maka dari itu harta warisan dibagi menjadi 3 dengan total masing-masing mendapatkan 40 juta rupiah. Kemudian nomor berikutnya, pewaris meninggalkan istri dan 2 orang anak. B dan C diketahui C telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak. D, E, dan F dengan harta peninggalan sebesar 180 juta rupiah. Maka A dan B akan mendapatkan 1/3 bagian dengan total 60 juta rupiah, sedangkan D, E, dan F mendapat 1/9 bagian dengan total 20 juta rupiah. D, E, dan F sebagai ahli waris pengganti dari C. C yang seharusnya mendapatkan 1/3 bagian dibagi menjadi 3 lagi
kepada anak-anaknya, artinya 1/3 dikali 3 dengan hasil 1/9, dan si C termasuk ke dalam si anak dari si pewaris yang ahli waris, yang warisnya itu digantikan oleh anak-anaknya. Berikutnya contoh perhitungan golongan ahli waris 2. Pada contoh soal pertama diketahui pewaris meninggalkan satu orang saudara, yakni D, dan orang tuanya, ayah dan ibu, A dan B, dengan harta peninggalan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian berapa pembagian warisnya? Maka masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 bagian. A, B, dan D akan mendapatkan 5 juta rupiah dari pewaris tersebut. Kemudian nomor berikutnya, pewaris meninggalkan kedua orang tuanya. Yakni A dan B. Juga 3 orang saudaranya, yakni C, D, dan F, dengan jumlah harta warisan sebesar 240 juta rupiah. Maka A dan B masing-masing mendapatkan 1/4, yang awalnya setengah, karena ada 2 orang, setengah dikali 2 menjadi 1/4 bagian, dengan masing-masing mendapatkan 60 juta rupiah, sedangkan C, D, dan F mendapatkan 1/6 bagian karena awalnya 1/2 dikali 3 menjadi total harta warisan yang diterima adalah 40 juta rupiah. Kemudian contoh perhitungan ahli waris golongan ketiga. Pada contoh soal pertama diketahui suami istri meninggal dunia dan meninggalkan orang tua dari pihak suami, yakni C dan D, dan orang tua dari pihak ibu, yakni E, dengan harta sebesar 16 juta rupiah. Maka masing-masing dari C dan D akan mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan E mendapat setengah bagian. Awalnya harta warisan ini dibagi menjadi 2 sama rata, yakni 1/2 untuk pihak ayah dan ibu, C dan D, dan 1/2 untuk pihak dari ibu, yakni E. Maka pembagian warisnya dalam hal tadi itu B dan C mendapatkan masing-masing 1/4, sedangkan D mendapat setengah. Kemudian contoh berikutnya diketahui pewaris meninggalkan harta sebesar 80 juta rupiah, dan ahli waris yaitu nenek, kakek dari garis ayah A dan B, juga nenek dan kakek dari garis ibu, yakni C dan D. Maka pembagiannya adalah sama seperti halnya tadi, dibagi ke dalam 2 bagian sama rata, yakni pihak A dan B setengah, dan juga C dan D mendapatkan setengah. Karena bagian A dan B adalah 2 orang, maka setengah dikali 2 akan menjadi 1/4. Begitu pula dengan C dan D, setengah dikali 2 menjadi 1/4 bagian. Maka masing-masing dari ahli waris akan mendapatkan total warisan atau harta waris sebesar 20 juta rupiah. Berikutnya masuk kepada contoh perhitungan
ahli waris golongan keempat. Yang pertama, diketahui terjadi kombinasi perhitungan golongan terhadap ahli waris berikut, di mana P meninggalkan harta warisan sebanyak 300 juta rupiah dengan ahli waris yaitu nenek, kakek dari garis ayah, A dan B, juga G, H sebagai bibi dari garis ibu. Maka A dan B mendapatkan setengah bagian, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan G dan H masing-masing akan mendapatkan seperempat bagian dengan nominal harta 75 juta rupiah. Nomor berikutnya, diketahui pewaris meninggalkan harta waris sebesar 300 juta rupiah dengan meninggalkan ahli waris G dan H sebagai bibi dari pihak ibu, dan I, J, K adalah dua paman dan satu bibi dari pihak bapak. Maka pembagian warisnya adalah G dan H akan mendapatkan setengah bagian, yaitu 150 juta rupiah, sedangkan I, J, dan K akan mendapatkan 1/6 bagian, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, dan juga mohon maaf apabila penyampaian materi maupun dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.